dukungan kebijakan itu ada atau tidak di masing-masing perguruan tinggi. Nah, artinya sudah ada atau belum gitu ya, terkait dengan PJJ. Kemudian panduan akademik umum itu ada atau tidak. Kemudian LMS juga ada atau tidak. Maksudnya ada atau tidak itu begini. Ada kalau itu selama ini sudah mulai digunakan. Baik misalnya oleh prodi luar, tapi masih dalam perguruan tinggi, itu dapat dikatakan sebagai ada. Kalau tidak, itu berarti selama ini belum pernah prodi ini menggunakan LMS. Kemudian yang D itu tentang RPS. Apakah RPS-nya sudah dirasa cukup memenuhi beberapa poin penting tadi yang saya sampaikan? Jika belum, nanti silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Kemudian yang E itu bahan ajar yang akan disampaikan atau yang sudah disiapkan untuk mata kuliah yang dimandatkan untuk PJJ itu sudah ada atau belum? Ya, kalau mata kuliahnya bukan mata kuliah baru mestinya sudah ada ya. Kemudian keterbaruan dari program ini untuk kepentingan program studi itu apa? Selain dari ya sebagai inisiasi untuk melaksanakan PJJ, ya, itu kelebihan lainnya apa? Itu untuk yang program inisiasi. Kemudian untuk yang pengembangan itu sama dengan yang inisiasi. Yang pertama adalah mitranya itu siapa, kemudian relevansinya bagaimana, kemudian mata kuliah, kemudian baseline datanya juga sama seperti di atas, tapi mestinya untuk dukungan kebijakan mestinya sudah ada, LMS juga mestinya sudah ada atau malah sudah digunakan. Terus yang penting malah kendala pelaksanaan kemarin seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keterbaruan. Nah, jadi itu. Kemudian karena ini ada 8, maka saya harap setiap prodi dari perguruan tinggi itu dapat menyampaikan tidak lebih dari 10 menit saja ya. Jadi mungkin poin-poin pentingnya saja nanti akan kami catat dan kami gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya fasilitasi dari Dikti. Mungkin itu dulu dari saya. Monggo silahkan mau dimulai dari siapa dulu? Dari bebas saja ya, silahkan. Bentar, maaf. Baik, silakan. Akan mulai dari siapa? Dr. Titi? Oke, Assalamualaikum Pak Mayang dan rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Ucapan terima kasih kepada Kemendikbud dalam hal ini telah memberikan ini dalam rangka untuk menerapkan PJJ. Kami Pak Mayang diberi judul ini proposalnya penerapan PJJ berbasis MOOCs di program studi administrasi publik guna terwujudnya kampus merdeka. Latar belakang pengusulan program ini karena bencana COVID ini berdampak pada pola aktivitas belajar di perguruan tinggi kami. Salah satu dampaknya tidak maksimalnya pembelajaran karena dosen kami rata-rata masih gagap teknologi sehingga berimplikasi pada tidak tersedianya media pembelajaran untuk dinikmati oleh mahasiswa. Salah satu program studi yang terdampak adalah program studi kami, administrasi publik, yang tidak memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran PJJ pada saat COVID ini. Secara umum tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan para dosen administrasi publik dalam menyiapkan konten yang menarik untuk pembelajaran secara daring. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tim akan melakukan BIMTEK kepada para dosen dan membuat sistem pembelajaran berbasis MOOC
sistem ini akan dibuat dalam bentuk konten-konten video pembelajaran, misalnya topik-topik tertentu yang dianggap penting akan diletakkan pada sistem MOOC berbasis web yang telah kami siapkan. Sistem MOOC ini akan mirip dengan skill academy atau ruang guru, dan sistem MOOC ini yang akan digunakan sebagai pendukung LMS kampus yang telah kami miliki. Kegiatan ini insya Allah akan mempercepat perguruan tinggi kami untuk menerapkan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar. Untuk LSM yang ada di perguruan tinggi kami selama COVID 2 semester ini belum aktif. Pernah udah beberapa, kalau kebijakannya secara regulasi sudah dibuat, namun belum aktif Pak Mayong. Karena masalah server tidak, bandwidth-nya kayaknya belum memenuhi ya, belum standar, belum mumpuni untuk seluruh program studi itu belum bisa maksimal. Jadi sekarang untuk semester ini menggunakan Google Classroom dulu untuk semester ini, untuk semua prodi. Nah, semester ini. Untuk mata kuliah yang akan kami lakukan ini ada tiga mata kuliah. Mata kuliah pertama administrasi pemerintahan daerah, yang kedua manajemen BUMN dan reformasi administrasi publik. Secara RPS-nya sudah dibuat sama tim dan bahan ajarnya pembuatan konten-konten videonya dalam proses. Sedangkan novelty-nya dalam kegiatan ini insya Allah apa ya novelty-nya ya, nanti akan diterangkan oleh tim teknisi kami. Bisa ini Pak Mayong sedikit secara teknisnya dia yang akan lebih memahami MOOC-nya itu seperti apa. Konteks nanti dihubungkan dengan LMS kami yang akan datang. Ya, silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Dalam sistem MOOC ini kita mengupload dosen sebagai resource sharingnya, sehingga konten-konten kuliah itu tidak hanya digunakan untuk internal kampus, tapi juga untuk pengembangan diri dosen ke depan terkait dengan materi-materi yang dilakukan itu. Seperti itu. Jadi MOOC ini nanti adalah database media pembelajaran, baik itu media multimedia maupun teks atau textbooks dan PDF dan lain sebagainya, itu bisa kita uploadkan situ. Pada umumnya sama mirip dengan ruang guru yang sudah populer, tapi ada nilai plusnya sendiri bagi dosen, sehingga dia bisa lebih dapat mengembangkan diri, mengembangkan lagi dari materi-materi yang terupload di situ. Untuk sementara itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Ini beberapa hal mungkin saya butuh konfirmasi ya. Yang pertama kan sudah ada LMS-nya. Ini LMS-nya apa? Basisnya apa? Ya. E-learning, jadi dia menyatu di Siakat kami. Oke. Menyatu dengan Siakat ya. Untuk aktivitasnya kalau sebelum COVID juga sudah diterapkan, cuman nggak maksimal. Nah, ini kan karena terpaksa kan. Nah, kemarin terpaksa karena mahasiswa ini rata-rata dari pelosok. Tidak mungkin Pak, masalah tadi ya, salah satunya signal tuh nggak ada di desa-desa, salah satunya gitu. Jadi rata-rata dosen terutama di program studi saya rata-rata 90% itu masih menggunakan WA group kemarin Pak, semester kemarin. Nah, ini karena kami dapat program ini kemarin sudah sedikit sosialisasi, diharapkan itu menggunakan LMS universitas Pak. Ini udah mau diterapkan lagi. Ya. Oke, terima kasih Bu Titi. Nah, jadi begini, kalau sudah ada LMS, kemudian sementara ini sudah menggunakan Google Classroom, itu mohon dipastikan bahwa nanti semua grantee di dalam program ini itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan LMS yang
levelnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Google Classroom. Ya, jadi kalau selama ini sudah menggunakan Google Classroom, sangat diharapkan itu bisa menggunakan LMS lain yang entah itu dikembangkan sendiri atau sudah ada di dalam sistem informasi akademik, monggo silahkan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ini juga untuk semua, target di dalam pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya tidak perlu sampai mengarah kepada model Massive Open Online Courses seperti yang disampaikan tadi MOOCs. Tidak perlu sampai ke sana. Kenapa? Karena kalau sampai ke sana itu effortnya terlalu tinggi. Ya, effortnya sangat tinggi. Kami punya pengalaman mendampingi untuk pengembangan satu mata kuliah yang didesain itu sampai ke MIUX saja itu luar biasa. Karena apa? Di dalam MIUX itu tidak hanya menyiapkan konten dalam bentuk video, tapi juga ada aktivitas pembelajaran yang itu memiliki konten volume kegiatan cukup banyak. Nah, maka Bapak Ibu, di dalam MIUX, kalau MIUX itu kan sifatnya terbuka, ya. Jadi itu kalau di dalam SPADA itu dikategorikan sebagai mata kuliah terbuka. Artinya konten di dalam mata kuliah tersebut itu dapat diakses oleh siapa saja tanpa ada filter, baik dia harus mendaftar sebagai mahasiswa dulu atau apa, itu tidak ada. Langsung daftar, dia langsung bisa akses. Ya. Nah, saya kira untuk kepentingan bantuan dana ini untuk PJJ itu tidak perlu sampai ke sana. Cukup Bapak Ibu di dalam mata kuliah itu sudah menyiapkan bahan ajar, ya, konten untuk mendukung pembelajaran yang itu diwujudkan dalam bentuk video. Misalnya begini, Bu Titi punya materi tentang administrasi publik yang itu biasanya disajikan dalam bentuk PowerPoint, ya, presentasi PowerPoint itu kemudian dikemas ulang menjadi wujud video, ya. Jadi Bu Titi bisa nanti mempresentasikan materi tersebut, tapi wujudnya dalam bentuk rekaman video. Ya, jadi itu Bapak Ibu semua menjadi penambah model media pembelajaran. Jadi sebenarnya satu materi itu yang diharapkan itu dapat disajikan kepada mahasiswa dalam berbagai macam bentuk. Kalau tadinya Bapak Ibu itu punya modul, itu mungkin modulnya terus bisa dirubah menjadi animasi atau modulnya bisa dirubah menjadi video, gitu ya, yang disampaikan melalui video. Saya kira itu sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk bantuan pendanaan ini. Ya, oleh karena itu, kalau satu mata kuliah itu hanya minimal 6, saya kira itu sangat lebih mudah. Lagian setiap video kami harapkan itu bisa disajikan tidak lebih dari 10 menit. Kalau misalnya begini, misalnya nanti di dalam satu topik bahasan itu ternyata yang harus disampaikan itu banyak, ya, maka Bapak Ibu pengampu mata kuliah itu perlu untuk menyusun kembali subtopiknya. Jadi setiap subtopik itu nanti bisa dibuat rekaman satu video dengan durasi jangan terlalu panjang lah, 10 menit itu sudah maksimal kalau bisa, ya, 10 menit. Karena dari hasil riset itu menunjukkan bahwa seseorang anak muda sekarang itu untuk dapat menikmati video yang konten entertainment-nya itu rendah, itu tidak lebih dari 10 menit, ya. Jadi kalau mendengarkan kuliah tapi dalam bentuk video itu sangat jarang yang bisa bertahan lebih dari 10 menit. Biasanya mahasiswa itu kalau begitu tahu videonya itu 19 menit itu pasti dia nggak akan sampai selesai. Ya, jadi lebih baik kalau ternyata itu lama durasinya, misalnya 30 menit, karena subtopiknya itu banyak, maka dipecah-pecah menjadi 3 video. Tapi sekali lagi 3 video itu hitungannya satu, ya, karena satu topik. Ya, hitungannya satu, ya. Silahkan saja. Nah, maka
nanti Bapak Ibu silakan untuk bisa memperbanyak konten-konten berbasis audiovisual dalam bentuk video, sehingga nanti semua sumber belajar tadi, baik yang sudah dimiliki dalam bentuk buku atau dalam bentuk modul atau dalam bentuk PowerPoint atau kemudian yang baru itu dalam bentuk video, itu bisa dikumpulkan kemudian diunggah ke dalam LMS yang sudah ada. Ya. Jadi ini dana bantuan ini fungsinya adalah untuk memperkaya dari modul yang sudah ada di masing-masing mata kuliah. Maka mestinya dari usulan proposal Bapak Ibu semua, itu mata kuliah yang diusulkan pastinya adalah mata kuliah yang sudah berjalan, gitu ya, bukan mata kuliah baru kan gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, itu 3 mata kuliah ini yang sudah ada RPS-nya itu, Bu Titi, itu memang bisa diujikan semester ini? Iya, betul. Oh ya. 5 dengan semester 7. Oke. Oke, baik semester ini ya. Nah, kalau semester ini kan berarti itu bisa dijalankan. Artinya seiring dengan mungkin dalam 1 minggu itu Bu Titi bisa menyiapkan 1 modul untuk minggu depan, gitu kan. Nanti minggu depan menyiapkan lagi untuk minggu depannya. Saya kira dengan cara seperti itu bisa diselesaikan. Ya. Tapi sekali lagi tolong dipastikan bahwa semua rancangan pembelajaran semester itu sudah diselesaikan segera. Ini kalau di Muhammadiyah Bengkulu mulai kapan kuliahnya? 21 September. Bulan ini, akhir bulan. Akhir bulan ya? Oke, ya berarti kan masih ada 1 minggu lagi untuk menyiapkan minggu depan kan? Nah, sehingga mohon dipastikan minggu depan itu sebelum mulai kuliah, itu semua RPS dari Bapak Ibu mata kuliah itu sudah siap. Sehingga nanti di pertemuan pertama, sudah gimana? Saya di pada kalau RPS-nya udah saya upload untuk 2 mata kuliah. Sudah saya upload di Oke, ya, sip. Oke, jadi itu saja ya yang masukan dari saya. Nanti mohon dipastikan lagi. Ada pertanyaan, Bu Titi? Kalau dari kami kan untuk semester ini kebijakan universitas kan masih menggunakan Google Classroom. Nah, terus gimana kalau misalnya kalau diinkludkan pakai Google Classroom gimana? Belum bisa. Google Classroom tetap boleh dipakai, ya, tetap dapat dipakai. Tapi mandat dari bantuan ini itu supaya Bapak Ibu itu bisa mengupgrade pemanfaatan LMS yang lain. Maka kalau tadi di sistem informasi akademiknya itu sudah ada, itu silakan juga dicantolkan di situ. Ya, syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswa untuk mulai memanfaatkan siakatnya itu tadi. Ya, saya kira gitu. Google Classroom bagaimana tetap digunakan? Tidak boleh tetap digunakan, nggak apa-apa. Untuk penguatan silakan. Tapi di tempat yang baru itu harus ada materi yang diunggah. Artinya prodi lain untuk keberlanjutan program kan kalau ini kan masih menunggu karena biayanya terlalu tinggi untuk meningkatkan server gitu, Pak Mayong. Jadi kan mungkin untuk kalau menurut informasi dari pihak lembaga universitas, jadi untuk 2 semester ke depan itu masih akan menggunakan GS. Oh, begitu. Jadi siakatnya itu sebenarnya sudah bisa diisi modul belum? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, maka di siakatnya itu tetap diisi dengan konten pembelajaran sesuai desain, tapi nanti proses pembelajarannya Bu Titi tetap bisa menggunakan Google Classroom. Tapi untuk 3 mata kuliah yang kami rancang ini aja ya Pak? Iya. Semua. Yang 3 diusulkan tadi. Oh ya, oke, siap. Yang 3 diusulkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Semoga ini juga informasi untuk yang lain ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan berikutnya siapa? Bu Erna? Atau siapa? STKIP para cendekia. Oke. Ya, silakan. STKIP para cendekia dulu, Pak? Ya, para cendekia dulu. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Mayong. Ya, Judul proposal kami adalah implementasi kebijakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar melalui skema pembelajaran jarak jauh menggunakan LMS Moodle. Yang pertama, mitra kami adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), selaku perguruan tinggi unggul tempat kami bertanya untuk termasuk untuk program ini nanti kami terutama penyusunan kebijakan kami sudah punya tapi mungkin belum terlalu bagus, maka kami akan banyak bertanya ke mitra yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian mata kuliah yang kami kembangkan dan nilai strategisnya itu ada 5 mata kuliah. Yang pertama, prodi yang kami dalam prodi kami ya tadi saya lupa sebutkan, pada prodi pendidikan bahasa Inggris 1. 5 mata kuliah yang kami akan kembangkan, inisiasi dalam hal ini, program inisiasi. Yang pertama, Integrated English Course dengan total 6 SKS. Target kinerjanya 16 video. Basic English Structure 4 SKS. 16 video juga. Teaching Aids and Technology ada 8 video yang kami targetkan. English Phonology 8 video dan studi Nahdlatul Wathon yang sifatnya khas ya di salah satu organisasi Islam di Indonesia setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di NTB terkenal tuh. Jadi kami akan sengaja menawarkan ini supaya nanti bisa dikenal lebih jauh ketika mampu menjadikan sebagai mata kuliah lintas perguruan tinggi, insya Allah. Nilai strategis dari prodi-prodi ini, misalnya Integrated English Course yang mampu nanti kami kembangkan secara rapi, maka dia dapat menjadi mata kuliah yang tidak hanya dapat kita lepas untuk prodi di luar perguruan tinggi, atau prodi di dalam perguruan tinggi, ataupun untuk umum bisa dilepas dia karena dia merupakan fondasi pelatihan skill bahasa Inggris. Penguasaan kosakata di sini kami tekankan dan menjadi fondasi bagi mata kuliah keterampilan seperti speaking, listening, reading, dan writing. Kemudian yang kedua, Basic English Structure juga merupakan mata kuliah tata bahasa Inggris yang tingkat 1, menjadi fondasi pengembangan mata kuliah struktur atau grammar berikutnya. Teaching Aids and Technology sengaja kami masukkan karena ini sekaligus momentum kami untuk mengembangkan satu bahan ajar tentang bagaimana kami mengembangkan model itu sendiri jadi terintegrasi ke dalam bagian dari mata kuliah Teaching Aids and Technology. Teaching Aids and Technology ini juga merupakan mata kuliah yang kami create sendiri yang biasanya hanya Teaching Aids saja. Kami tambah dengan teknologi karena tuntutan era digital sekarang ini. Kemudian mata kuliah kekhasan linguistik yaitu fonologi, dan yang terakhir studi Nahdlatul Wathon, kekhasan organisasi Islam di Indonesia juga memiliki nilai tambah tersendiri yang nanti akan kita tawarkan lintas perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah dokumen kebijakan. Dokumen kebijakan secara umum kami sudah punya, dibantu oleh UMS, namun masih tahap penyempurnaan juga, termasuk dokumen kebijakan tentang pendidikan daring. Sejak berlakunya kewajiban di masa pandemi, langsung kami membuat edaran untuk melakukan perkuliahan, karena sejatinya perkuliahan menggunakan model bagi kami sebenarnya sudah direncanakan sebelum masa pandemi terjadi. Tapi kebetulan setahun, kira-kira 2018 akhir, kami sudah melakukan pelatihan menggunakan model, namun secara efektif dia belum bisa berjalan karena teman-teman belum ada tekanan, walaupun kita sebagai pimpinan memberi tekanan tetap tidak terlalu berhasil. Alhamdulillah, kalau bisa dibilang bersyukur juga nggak boleh, tapi Pak, sejak pandemi, jadi tekanan itu efektif gitu. Jadi betul-betul saya bisa terapkan karena sudah melatih teman-teman sebelumnya.
Kebetulan dulu saya pernah ikut latihan Moodle tahun 2007 di apa Southeast Asian yang pusat pembelajaran jarak jauhnya ASEAN itu, mewakili kampus saya sebelumnya. Saya punya obsesi untuk menerapkan Moodle, tapi belum pernah efektif terwujud. Gitu. Saya pun jadi lupa, tapi berkat keinginan besar, jadi 2018 pelatihan, tapi belum jalan juga, hanya beberapa dosen yang jalan waktu itu. Nah, imbas dari pandemi itulah mampu kami terapkan karena langsung kami kasih pelatihan 3 hari untuk teman-teman dosen. Namun kendalanya yang saya lihat, seperti teman-teman lain juga, kondisi lapangan, karena mahasiswa tiba-tiba harus pulang kampung jauh-jauh, gitu, sehingga akan kendala sinyal seperti itu. Sekarang dalam kondisi dan juga sehingga dengan strategi-strategi yang, karena mahasiswanya ini rata-rata juga orang sekitaran, sebagian yang dari luar, jadi mereka tinggalnya di gunung-gunung. Nah, sekarang mereka dianjurkan untuk tinggal di sekitar kota, walaupun mereka online, supaya akses internetnya bagus. Jadi peluang-peluang tidak ada sinyal itu tidak bisa kami terima lagi ketika mereka memilih tinggal di pegunungan karena kesulitan, padahal mereka tetap menyewa pondok-pondok atau kos-kos di kota. Jadi bagi mahasiswa itu tetap kami anjurkan untuk tinggal di sekitar kota untuk memastikan sinyalnya bagus. Pedoman yang keempat, pedoman akademik secara umum kami sudah punya. RPS pun sudah kami susun, walaupun masih perlu dievaluasi kembali karena kami dibimbing oleh UMS, kemudian juga dari RLDikti juga sudah beberapa kali menguji dokumen kami, tapi tetap saja kami perlu cek ulang karena sambil menyesuaikan kurikulum yang sudah yapis lebahan. Dari ini ada beberapa mata kuliah tambahan yang mengadopsi pembelajaran online dan segala macam. Tapi secara umum kami sudah punya RPS, tinggal perlu penyempurnaan dan pengecekan kembali. Terima kasih tadi Bapak memberi penekanan sehingga ini akan kami cek ulang semua, khususnya apalagi pada MKMK yang kami masukkan ke dalam program ini. Kemudian yang keenam adalah LMS model ini memang sudah kami punya. Sebelum masa pandemi kami menggunakan Moodle Cloud yang free. Sejak mulai pandemi kami langsung mengembangkan server sendiri terintegrasi pada web kampus, walaupun tidak mahal sebetulnya, tergantung pengembangnya. Saya kira awalnya sempat kesulitan karena kapasitasnya terbatas, tapi kami bisa migrasi ke kapasitas yang lebih besar. Mungkin itu juga bisa jadi dari Bu Titi tadi. Sebenarnya untuk pengembangan LMS itu tidak mahal-mahal amat sih sebenarnya, tergantung tim yang ada. Kalau kami langsung tim di dalam kampus, jadi nggak banyak melibatkan orang luar, sehingga pembiayaan teknisnya bisa dibilang dari dan oleh dan untuk diri sendiri dosen-dosen itu. Nilai kebaruan dari program ini bagi kami insya Allah bisa menjadi sinkronisasi bahasa Inggris yang tidak hanya mengakar di kampus, tetapi bisa menjadi bernilai lintas prodi dan lintas program perguruan tinggi, bahkan bisa dijual untuk masyarakat, karena bagaimanapun kebutuhan keahlian bahasa Inggris itu juga kebutuhan masyarakat. Jadi bahkan kebaruan yang luar biasa, cita-cita besar kami adalah kami bisa menawarkan prodi di kampus kami itu bukan hanya satu, bisa laku untuk semua orang di luar untuk menawarkan prodi-prodi yang murni full daring atau online di masa depan. Jadi bisa melibatkan calon mahasiswa bukan hanya di Indonesia, bahkan dari luar negeri, cita-cita kami. Jadi kami ajak dosen, ini investasi besar. Ayo kita sama-sama serius. Jangan lihat uangnya hanya kebetulan ada, kita bersyukur. Tidak ada, kita harus jalan. Karena target kita adalah menggapai calon-calon mahasiswa yang banyak di luar negeri bila perlu. Seperti itu gambaran cita-cita kami, Pak Mayong. Makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Wah, ini semangat sekali nih di tempatnya Pak Iwan. Nah, kalau tadi yang disampaikan Pak Iwan di akhir tadi, ini saya kira begini Pak Iwan, ini bisa dari program bantuan ini, itu bisa dijadikan sebagai modal untuk Pak Iwan dan kawan-kawan menyiapkan modul-modul digitalnya. Sehingga nanti kalau ini sudah siap, diuji cobakan kepada mahasiswanya sendiri itu sudah oke,
mendapatkan feedback, Bapak bisa memperbaiki lagi sehingga nanti di semester depan ini bisa dikembangkan menjadi model massive open online courses tadi. Ya, jadi saya kira nanti malah ini nanti bisa digunakan untuk mensubmit proposal dikti selanjutnya yang terkait dengan pengembangan MOC. Siap, Itu ya Pak Iwan ya, terima kasih atas informasinya sudah sangat lengkap tadi. Kemudian, nah semoga urusan mendorong mahasiswanya untuk pindah ke sekitar kota itu tidak membawa masalah ya Pak Iwan ya. Sudah dikomunikasikan kepada mahasiswa ya. Sudah dari awal. Aplikasi begini kan. Dari pengalaman semester kemarin, mereka mengeluh tentang sinyal yang terbatas. Kami bilang setelah kami teliti sinyalnya sulit memang karena memang tempat tinggal mereka tanpa pandemi pun memang sulit sinyal gitu. Jadi padahal mereka tetap membayar kos kan seperti bayar di sekolah tetap. Jadi kalau memang mau belajar beradalah di pusat-pusat pembelajaran, jangan murni di sawah atau di kebun. Dan tidak jauh juga sih, paling 2-3 jam mereka pulang kampung seminggu atau sebulan sekali kan masih mungkin Pak. Jadi insya Allah itu sudah mulai kami sosialisasi. Kami sudah kuliah 1 minggu sekarang. Minggu ini yang pertama. Sudah berjalan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Saya bisa membayangkan kok bagaimana kesulitan mahasiswa di sana karena tahun lalu saya itu mendampingi mahasiswa KKN untuk di lokasi Sumbawa sama Alas Barat Pak Iwan. Oh iya Pak. Jadi saya beberapa kali ke Sumbawa kemarin itu sampai ke Alas Barat juga. Terima kasih Pak Iwan. Semoga sukses. Nanti jika ada hal yang mungkin perlu ditanyakan lagi, saya kira nanti saya minta ke panitia untuk membuat semacam grup ya, mungkin WhatsApp grup itu untuk kita kelompok ini supaya nanti bisa saling sharing dan bisa saling informasi. Ya, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya monggo silakan STIE Makassar. Pak Mayong. Kasih Pak. Ya, Pak Rizal. Ya. Mohon izin Pak Mayong mau share screen. Silakan. Pak Mayong memaparkan rencana pengembangan berikutnya, yaitu dengan topik proposal kami pembelajaran interaktif jarak jauh lintas prodi. Jadi kami mendapatkan kesempatan untuk skema pengembangan Pak. Kemudian di tempat kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bungaya atau disingkat dengan STIM Bungaya itu kami sudah mengembangkan LMS dalam bentuk Moodle yang dapat diakses secara online. Untuk beberapa semester sebelumnya kami sudah menggunakan Moodle ini, tapi alhamdulillah Pak Mayong pada tahun lalu kami diberi kesempatan ikut dalam hibah modul digital. Jadi alhamdulillah kami sudah punya sedikit pengalaman tentang pengembangan modul digital. Kemudian berikutnya adalah luaran kegiatan sesuai dengan panduan yang telah kami diberikan, yaitu tentang kebijakan PT atau jurusan terkait PJJ. Alhamdulillah kemarin waktu masa pendidik semester lalu kami full menggunakan daring, tetapi kendala kami beberapa teman-teman dosen ada yang menggunakan berbagai macam LMS, ada yang menggunakan Google Classroom, bahkan ada yang menggunakan WhatsApp Group. Jadi itu kendala kami, tapi alhamdulillah kami sudah menggunakan LMS. Kemudian luaran dari kegiatan ini juga yaitu kami akan rencana membuat sistem registrasi akademik lintas prodi Pak Mayong. Jadi bisa dari prodi luar kampus ataupun antar prodi di dalam kampus. Kemudian sistem registrasi ini insya Allah kami akan mengembangkan dari Moodle sendiri Pak Mayong. Jadi Moodle ini kan kebetulan saya adalah IT-nya kampus, jadi insya Allah ke depan Moodle ini kami akan modifikasi supaya muncul form registrasi yang terintegrasi dengan sistem akademik mahasiswa. Kemudian kami juga akan membuat panduan PJJ sesuai dengan panduan yang dikirimkan, yaitu panduan PJJ dan SOP lintas prodi bagaimana menggunakan aplikasi LMS ke depan. Kemudian pada luaran kegiatan ini juga kami untuk skema pengembangan diwajibkan minimal 4 mata kuliah. Alhamdulillah untuk program ini kami mengambil 6 mata kuliah. Jadi ada 2 tambahan mata kuliah.
Kemudian untuk pengembangan kampus Merdeka ini, alhamdulillah prodi kami sudah berkomitmen untuk membuat pengembangan kurikulum kampus Merdeka, dan itu sudah tertuang dalam bentuk surat keputusan institusi kami. Kemudian luaran lainnya adalah implementasi PJJ pada semester ganjil. Untuk semester ini kami belum mulai karena masih dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Karena kami kampus swasta, jadi belum dimulai pembelajaran semester. Kemudian berikutnya adalah rancangan kegiatan. Yang pertama adalah kebijakan PT atau jurusan. Jadi alhamdulillah saat ini kami lagi menyusun bagaimana membuat peraturan PJJ baik antar prodi maupun antar prodi luar prodi. Kemudian kami juga akan menerbitkan surat keputusan bagaimana pelaksanaan PJJ untuk semester ganjil yang akan terlaksana ke depannya. Berikutnya adalah sistem registrasi PJJ. Jadi ini yang saya maksud tadi, bahwa kami akan mengembangkan di Moodle itu sendiri sudah ada sistem untuk pendaftaran mahasiswa di luar prodi atau di luar kampus. Tapi form-form yang tersedia di Moodle ini belum terlalu sesuai dengan yang kita inginkan dengan PJJ. Jadi nanti insya Allah akan ada pilihan di sini mata kuliah apa yang akan dibelanjakan. Kemudian kami juga akan menawarkan bagaimana meng-approve peserta di luar kampus. Jadi ini yang akan kami kembangkan sistemnya. Berikutnya adalah panduan PJJ. Untuk saat ini panduan model kami, penggunaan LMS kami sudah ada Pak, ada yang bentuk file PDF, bahkan kami juga sudah mengembangkan dalam bentuk video. Jadi PJJ ini kami sudah kembangkan dalam bentuk video untuk dosen, untuk operator, dan untuk mahasiswa. Itu semua kami sudah publish di dalam YouTube. Kemudian berikutnya adalah kami juga akan membuat SOP, Standar Operational Procedure, untuk pelaksanaan PJJ baik mahasiswa antar prodi maupun luar prodi. SOP ini kami juga akan buat dalam bentuk video nantinya Pak. Kemudian berikutnya adalah modul digital 6 mata kuliah. Modul digital ini kami akan bangun dengan menggunakan RPS daring. Jadi saat ini RPS kami masih belum mengikuti sistem daring. Insya Allah kami akan rombak menggunakan pembelajaran daring. Kemudian di dalam RPS itu juga terdapat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini akan memuat beberapa bahan materi yang terdiri dari video interaktif. Jadi keterbaruan kami Pak Mayong di sini adalah interaktifnya. Karena kelemahan selama ini, bila mahasiswa hanya menonton video, itu biasa cenderung hanya melihat di awal saja dan di akhir saja. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan saat BIMTEK modul digital, beberapa kampus menawarkan ke kami bagaimana menggunakan video interaktif. Jadi di dalam Moodle itu sendiri terdapat plugin namanya H5P. Alhamdulillah semester lalu saya sudah pakai, sehingga mahasiswa ini tidak boleh hanya menonton di awal saja dan di akhir saja, tetapi dalam video tersebut terdapat kuis-kuis interaktif. Jadi videonya akan lanjut di tahap-tahap berikutnya kalau kuisnya sudah dilakukan atau dilaksanakan. Jadi tidak ada alasan buat mahasiswa untuk melangkahi videonya. Kemudian dalam pengembangan modul digital ini terdapat juga kuis-kuis interaktif dan forum diskusi. Untuk model sendiri, alhamdulillah yang terbaru ini sudah lengkap semua. Pluginnya tinggal diinstal oleh admin IT kami. Tentang bagaimana memasang plugin H5P, tapi LMS kami sudah terpasang karena sudah terpakai di semester lalu. Berikutnya adalah 6 mata kuliah yang kami tawarkan untuk PJJ ini, yaitu pertama adalah statistika dasar. Kemudian kami dari program studi akuntansi, jadi Pak Mayong di kampus kami hanya 2 prodi, yaitu prodi manajemen dan prodi akuntansi. Karena waktu sosialisasi di awal, karena ini hanya 1-2 prodi, jadi kami berkolaborasi Pak. Jadi di hibah ini, di bantuan dana ini, kami mengajak dosen-dosen di manajemen juga. Jadi meskipun pengusulnya adalah akuntansi, tapi kami juga mengajak dosen-dosen manajemen. Sehingga kami mengambil 3 mata kuliah dari manajemen dan 3 dari akuntansi. Kemudian berikutnya adalah komitmen program studi. Ini yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa program studi kami sudah saat ini lagi menggodok kurikulum yang berbasis kampus Merdeka. Ini SK dari pimpinan Pak. Berikutnya adalah mitra pendamping. Jadi alhamdulillah pengembangan ini kami didampingi oleh kampus yang sudah terakreditasi A, yaitu Universitas Negeri Makassar. Berikutnya adalah jadwal kegiatan. Ini sama dengan yang lainnya, kita mulai September ini sampai Desember.
Oke, baik Pak Mayan, cukup itu dari saya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih, Mas Rizal. Ya Saya Pak. kira karena sudah pernah ikut IMD, wah Iya ini mesti semuanya lancar jaya ini nantinya pasti. Ya. Pak. Oke, saya yakin itu pasti sudah bisa karena di IMD itu kan lumayan banyak tuntutannya ya. Pak. Nah, untuk pembuatan pengembangan modul saya kira. Nah, mohon nanti ini bisa didiseminasikan ke mata kuliah yang lain, juga Ya, bisa dipromosikan ke prodi tetangga sehingga nanti scan Bongoya ini bisa cepat nanti untuk bisa mengakselerasi semua mata kuliahnya. Oke, ada kendala nggak untuk menyiapkan ini? Selama ini Pak masih banyak kemungkinan yang akan kami kembangkan. Tadi itu sistemnya belum kami lakukan, tapi kendalanya ini adalah kan kampus kami ini Pak kebanyakan dosen senior Pak ya, jadi masih sulit untuk memahamkan bagaimana penggunaan LMS, apalagi modul ini kan advance dibandingkan dengan Google Classroom dan grup WhatsApp. Itu aja sih Pak kendala kami. Ya, itu solusinya cuma satu, Apa itu Pak? diberi pendamping. Jadi harus ada dosen yang muda atau nanti ada mahasiswa tingkat Ya, akhir gitu yang di training singkat. Kalau mahasiswa kan cepat itu bisanya. Terus nanti diminta jadi pendamping. sudah Nggak usah khawatir, Mas. Di UGM juga banyak kejadian seperti itu. Dan alhamdulillah karena kami cukup telaten untuk mendampingi para dosen senior, ya sekarang semuanya sudah antusias untuk menggunakan model ini di UGM. kami Oke, sudah kalau Pak. saya kira sudah cukup ya, Ah, sudah siap, Pak. lengkap ini. Silakan nanti tinggal dikebut ini. Ya Pak. Semoga sukses dan lancar nanti. Amin. Makasih Pak. Ya, amin. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya, monggo. Universitas Cokro Amin atau Pak Lopo sudah datang belum ya? Saya rasa jadi saya itu satu Pak Alfi sepertinya nggak ada. legalisasi Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun, INABA. Ya. Bu Erna, Ya. silakan Bu Erna. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya itu silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya singkat saja untuk menjelaskan, tapi sepertinya Pak lebih banyak hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin ke Bapak karena berkaitan dengan adanya miskom mungkin Pak ya. Ya, yang pertama yaitu kebetulan saya di sini masuk ke dalam skema pengembangan. Judul proposalnya saya sesuaikan dengan apa yang dipersyaratkan di dalam ketentuan, yaitu proposal bantuan dana penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, walaupun sebenarnya kan ini untuk pembelajaran jarak jauh tahun 2020. Nah, kebetulan mitra dari STIE Indonesia Membangun itu adalah Universitas Esa Unggul di Jakarta, Pak, kebetulan, yang sudah lebih dahulu menerapkan. Kemudian untuk mata kuliah yang ditawarkan pada saat pertama kali yaitu semester genap tahun 2018-2019 kita hanya 5 mata kuliah, kemudian berkembang di semester gasal 2019-2020 menjadi 12 mata kuliah, dan sekarang direncanakan menjadi seluruh mata kuliah yang ada di semester gasal 2020-2021. Kemudian berkaitan dengan tadi baseline-nya, relevansi dulu Pak. Relevansi yang kami tawarkan adalah mata kuliah kompetensi, kemudian yang sesuai dengan visi misi kita, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kemudian yang berkaitan dengan peminatan, yaitu ada di pemasaran, keuangan, perbankan, dan di MSDM. Kemudian kami juga ada beberapa mata kuliah yang disediakan untuk lintas prodi, dan itu sudah berjalan sejak semester genap tahun 2018-2019. Kemudian berkaitan dengan dukungan kebijakan, alhamdulillah, karena dari sejak awal kami dengan mitra
apa yang dikembangkan oleh mitra, jadi kami ikutin, jadi secara bersama-sama kita terus-menerus melakukan perbaikan. Dan LMS yang di Inaba itu namanya SIAKAD e-learning STY Inaba. Kendala pelaksanaan mungkin, nah inilah yang tadi pada saat kami mendengarkan paparan dari Pak Mayong khususnya tentang kondisi metode pembelajaran yang tadi ada kuadran pertama tatap muka, kemudian kuadran kedua yang asalnya tatap muka kemudian diberikan secara maya ya Pak ya. Ya, kemudian yang ketiga masuk ke video, kemudian yang keempat mungkin ada yang namanya bauran. Nah, seperti itu. Nah, justru pada awalnya kami ini menyelenggarakan proses pembelajaran jarak jauh ini secara blended learning, yaitu dengan video dengan durasi 10 sampai 20 menit. Nah, namun kendalanya ternyata ini banyak dari mahasiswa yang kurang puas dengan kondisi itu, sehingga sejak semester terjadinya pandemi, mulai semester genap tahun akademik 2019-2020, kami ubah yang asalnya video, kemudian diubah menjadi webinar, video conference dengan durasi 60 menit secara sinkronis. Itu jadi terjadwal dan itu hasil kuesionernya malah mahasiswanya merasa puas dibandingkan dengan video yang hanya satu arah. Nah, mungkin dengan adanya ini dana dari PJJ ini ya mungkin kami akan melakukan perbaikan karena sesuai dengan program yang kami sampaikan, salah satunya adalah bagaimana membuat video yang komunikatif kemudian efektif sehingga bisa dipahami oleh mahasiswa. Keterbaruan yang kami sampaikan baru saja hari kemarin kami ini membuat RPS-nya sudah disesuaikan RPS daring Pak namanya. Gitu. Jadi di sana ada durasi videonya berapa, kemudian forumnya berapa menit dan sebagainya sudah diupload dan ini sudah ada di SIAKAD e-learning walaupun belum semua dosen menyampaikan karena masih ada batas waktu sampai 20 September itu ketentuan di pihak kami. Kemudian juga selama ini, nah ini Pak mungkin yang membutuhkan masukan dari Bapak karena dari pihak kami yang komplikasinya atau kurang memahami dan sebagainya. Di dalam cover proposal yang kami ajukan ini adalah 4 mata kuliah. 4 mata kuliah tersebut semuanya yang sudah diterapkan di semester genap, Pak. Semester lalu. Padahal kan yang harus diimplementasikan itu adalah yang gasal 2020-2021. Dan kami ini merasa setelah mendapatkan lihat teman-teman, katanya ada 4, ada 6, ada 5, dan sebagainya. Sedangkan kami mengusulkannya di sini 31 mata kuliah, Pak. Sehingga kami ini nanti untuk MONEF itu di dalam kontrak pada saat kami baca minimal 4 mata kuliah dengan 6 video. Sehingga mungkin kami harus memilah kembali ya video mata kuliah apa yang harus disiapkan. Pertanyaan kami adalah apakah kami ini harus menyiapkan 31 mata kuliah atau cukup 4 mata kuliah saja seperti yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Nah, itu kemudian berkaitan dengan video dari pihak kami ini mulai semester genap 2019-2020 kan melakukan perubahan yang asalnya video yang hanya 10 menit yang satu arah, kemudian kami lakukan diubah menjadi dalam bentuk webinar interaktif dengan mahasiswa dengan durasi waktu 60 menit. Ya, dan itu mahasiswanya Bu Erna mohon maaf. Ya, Bu Ma'rufi. Bu Ma'rufi. Bu Ma'rufi. Halo, Bu Ma'rufi. Iya, Pak. Mohon berkenan, itu di-mute dulu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Monggo Bu Erna silakan. ya.
Nah itu Pak yang harus kami tanyakan ke Bapak karena biar waktu dari sekarang kami sudah mempersiapkan seperti modul sudah disiapkan, semua dosen sudah dilibatkan khususnya dosen tetap, kemudian untuk RPS juga sudah dilibatkan dan insya Allah hari Sabtu besok itu paling lambat harus sudah diupload di Siakad e-learning Inaba termasuk mungkin nanti ke Spada. Nah kemudian bahan ajar yang kami wajibkan kepada dosen harus sudah punya modul, kemudian ada PowerPoint yang diupload, kemudian ada video, namun videonya yang lama karena mau ada perubahan gitu. Kemudian khusus mata kuliah tertentu wajib mencantumkan link jurnal, itu yang sudah kami lakukan Pak. Kemudian juga ada perubahan dari blended learning yang semula kami 11-3 yaitu 11 e-learningnya kemudian 3 tatap muka, kami sudah ubah menjadi 8-6 yaitu untuk memfasilitasi mahasiswa yang kurang memahami karena katanya videonya yang kurang menarik, kurang komunikatif sehingga mereka menginginkan adanya tambahan tatap muka. Yang lainnya lagi adalah tentang penugasan, Pak. Di dalam penugasan, kami ini menyediakan dalam bentuk kuis, Pak. Jadi kuis dilakukan itu tiap pertemuan. Kalau pertemuannya ada 12, berarti ada 12 kali kuis dalam bentuk multiple choice. Kemudian di samping ada kuis, kami juga menyediakan yang namanya tugas. Namun tadi setelah mendengarkan pemaparan dari para narasumber, kami ini tugasnya dalam bentuk benar dan salah. Itu jadi mahasiswa cukup melalui sistem itu klik benar salah. Yang penugasan secara esai atau membuat makalah atau apapun itu kami hanya di sesi review, yaitu di pertemuan 7 dan di pertemuan 15 menjelang UTS dan menjelang UAS. Nah, jadi kami mohon masukannya dari Bapak terkait dengan tadi permasalahan-permasalahan yang ya kami hadapi supaya nanti menjelang Monef, insya Allah bulan November ya Pak ya, kami sudah bisa menjawab semua yang dipersyaratkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erna. Ini kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Bu Erna, ini STI Inaba sebenarnya karena sudah punya track record untuk pelaksanaan pembelajaran daring ya, saya kira ini pasti untuk strategi pengembangannya itu mestinya sudah lebih siap dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ditambah lagi sudah ada mitranya ya, sudah ada mitranya juga. Nah begini Bu, langsung saja dari beberapa hal yang tadi disampaikan. Untuk mata kuliahnya itu kalau hemat saya karena sesuai yang dimandatkan di di panduan itu kan minimal 4. Jadi saran saya sebaiknya dari semua mata kuliah yang rencananya mau dikembangkan itu mungkin dipilih minimal 4 saja dulu. Syukur-syukur kalau misalnya dari beberapa mata kuliah yang lain juga berinisiatif untuk sekalian ikut, jadi nanti bisa entah 6 atau entah 7, silakan saja Bu, nanti silakan dikomunikasikan di prodi, tapi yang jelas minimal memenuhi dari persyaratan yang ada di panduan dulu. Ya, baik Pak. Nah, termasuk persyaratannya adalah mata kuliah yang disajikan pada semester ganjil. Ya, kalau yang tadi disampaikan di proposal itu genap, mata kuliah yang sudah dilaksanakan di semester genap, sebaiknya itu diganti, ya, diganti supaya apa? Supaya nanti ketika proses pelaksanaannya itu Bu Erna juga tidak kesulitan untuk bisa memperoleh dokumen-dokumen yang menunjukkan aktivitas pembelajaran di dalam mata kuliah tersebut. Baik Pak. Ya, jadi monggo nanti silakan itu diredesain ulang. Kemudian saran saya tolong nanti proposalnya itu dirubah. Proposalnya dirubah, terus nanti ada surat pengantar
dari ketua program studi diketahui oleh dekan ya atau direktur bahwa ada penyesuaian atas hasil konsultasi dengan narasumber yang dilaksanakan pada hari ini tanggal berapa ini 11 ya tanggal 11 gitu, sehingga nanti supaya sebenarnya itu cuma untuk menunjukkan kalau ada bukti proses perubahan saja Bu Erna. Ya, baik Pak. Nanti silakan itu disampaikan lagi ke Dikti gitu aja, ke Belmawa ya. Atau melalui Pak Agus juga boleh. Nanti kontak dengan Pak Agus. Jadi gitu ya Bu, tidak perlu semua, minimal 4, syukur-syukur kalau bisa nambah lagi, ada yang berinisiatif ikut bergabung, dan yang penting adalah mata kuliah yang disajikan di semester ganjil ya, semester gasal. Nah, kemudian untuk penugasan Bu, saya kira karena sekarang itu kalau kita lihat ada banyak sekali referensi tentang jenis-jenis penugasan, terutama yang terkait misalnya multiple choice, itu tidak ada salahnya Bu Erna kalau itu mulai dikembangkan menuju ke arah sana. Jadi mungkin sebaiknya bisa dihindari untuk pilihan hanya BS saja, nanti ada ngitung benik nanti Bu. Ya supaya nggak ngitung benik ya. Ya saya kira itu aja Bu Erna. Masih ada lagi Bu? Berkaitan tadi dengan video, mungkin jadi kami harus, jadi gini Pak, karena di kampus kebijakannya sudah menggunakan video conference yang webinar mulai semester genap 2019-2020, berarti video yang harus kami buat, apakah itu cukup misalkan kalau mau 8 mata kuliah aja, atau misalkan harus 31 mata kuliah untuk memenuhi apa yang dipersyaratkan di dalam proposal. Satu mata kuliah kan minimal membuat 6 video ya Bu Erna ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya nanti ada 8 mata kuliah yang mau dikembangkan, berarti minimal ada 6 kali 8 video baru. Di luar video yang sudah di webinar. Ya, baik. Ya, itu. Kalau pun itu mau digunakan sebagai tambahan bahan ajar, silahkan. Jadi bisa saja misalnya semester gasal ini timnya Bu Erna di mata kuliah yang dirancang tadi dalam perkuliahannya itu kan bisa direkam itu kalau menggunakan Zoom, menggunakan Cisco Webex, bisa direkam. Rekamannya bisa diolah, kemudian itu bisa menjadi materi untuk nanti semester berikutnya. Oh baik. Ya, silakan saja nanti pengembangan. Ya, saya kira itu ya Bu Erna, semoga lancar, sukses. Terus kami tunggu revisi proposalnya. Nanti mohon kirimkan kontak Pak Agus saja, nanti saya sampaikan ke Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, para baju. Beb, nomor pila kan? Kak, Pak Arif nomor. Pak Arif, beb nomor 8. Alay. Nomor pilihan coba. Mic Pak Mayung mati Pak. Mikrofonnya Pak. Maaf. Berikutnya ini yang Bina Bangsa, Bu Fitri sudah bergabung? Sepertinya belum. Kalau belum, ke Hang Tuah Pekanbaru, Pak Yuda. Sudah Pak. Dari nomor Bina 89. Bina Bangsa sudah? Sudah Pak. Sudah. Pak mewakili. Oke. Ya, silakan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan implementasi PJ yang akan kami laksanakan di STKIP Bina Bangsa Gestur Kemdikbud Pak, kami menggunakan metode Zoom. Ini metode blended ya. Jadi nanti ada tatap muka dan online. Jadi aplikasinya nanti online learning. Jadi istilahnya terbalik. Biasanya kalau yang tradisional itu kan dari kampus ke rumah. Kalau ini di mana saja, kemudian nanti balik ke kampus ketika tatap muka.
Jadi nanti yang dipersiapkan adalah yang akan kami persiapkan, dan ini kami sedang mempersiapkan ke arah tersebut, yaitu kami membuat e-learning yang sudah ada di kampus kami. LMS-nya namanya www.opensimka.com, Pak. Kemudian nanti di situ kita akan melakukan sharing apakah video, nanti materi ajar. Jadi materi ajar yang dipersiapkan dalam 2 buah mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Matematika ini, ada 2 mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu sudah ada bahan ajar yang sudah dipersiapkan, baik berupa buku dan videonya juga sudah. Nanti mungkin kami akan membuat lebih karena nanti kan outputnya itu setiap mata kuliah ada 6 video pembelajaran. Jadi mungkin video pembelajaran ini akan membuat lebih lebih bagus lagi, seperti tadi pada saat penyampaian materi oleh narasumber tadi. Jadi arahnya ke situ, Pak. Dan mungkin kendala di kami itu untuk melihat penilaian. Penilaian misalnya kalau di secara online itu bagaimana kita melihat persentase apa saja yang sebaiknya dinilai, seperti itu, Pak. Kemudian kalau memang nanti kita juga di fitur kita akan kita tambahkan aktivasi misalnya fitur forum diskusi gitu. Jadi bagaimana kita akan melihat aktifan mahasiswa dalam forum diskusi, seperti apa penilaiannya. Mungkin seperti itu gambaran yang akan kita rencanakan ke depan, Pak. Baik. Ya, seperti itu. Ya, sudah ya, Bu ya? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Ada beberapa hal yang mungkin kami butuh informasi lanjut. Yang pertama tadi kan LMS sudah ada ya. Kemudian ini skemanya, skema inisiasi. Untuk rancangan mitranya sudah ada? Rancangan mitra Unsiah, Pak. Jadi kami di sini IP Bina Bangsa Gesepena, jadi kampus mitra kami terdekat itu Unsiah, karena bagi kami universitas sekolah bisa menjadi acuan kami nanti pemimpinnya di mitra tersebut. Ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua mohon dipastikan semua prodi yang mendapatkan bantuan pendanaan itu memastikan adanya mitra, karena pasti ada mitra ya, kalau nggak ada mitra mungkin tidak lolos di proposal ini, dan pastikan ada komunikasi yang baik dengan mitra terkait dengan pengembangan modulnya ya. Jadi karena nanti harapannya mata kuliah ini yang disajikan melalui bantuan pendanaan itu kan harapannya nanti dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi mitra juga. Maka tolong pastikan bahwa di perguruan tinggi mitra itu ada mata kuliah yang relevan atau yang ekuivalen dengan mata kuliah yang dirancang, dan juga ada komunikasi yang baik dengan dosennya, supaya paling tidak ketika diimplementasikan itu entah mahasiswa dari perguruan tinggi lain itu bergabung secara penuh melalui transfer SKS, atau dia hanya sit-in saja mengikuti proses pembelajaran dari yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini memang tidak diharapkan sampai kepada kredit transfer, tapi jika ada yang sudah siap dipersilahkan, tapi jika belum, paling tidak ada komunikasi dengan mitra untuk nanti ketika mata kuliah ini sudah siap, nanti mungkin semester depan, tahun depan itu dapat digunakan bersama, gitu ya. Atau kalau sudah pede untuk mulai diimplementasikan, maka di semester ini sudah ada beberapa mahasiswa dari mitra yang ikut bergabung di dalam perkuliahan ini, baik hanya mengikuti satu topik atau mengikuti beberapa minggu gitu, enggak masalah ya.
Intinya di situ. Jadi supaya ada proses uji coba untuk bisa saling berkolaborasi antar perguruan tinggi. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Penilaian itu Pak, penilaian bagaimana sejak persentasenya? Karena ini kan arahnya nanti ke DPNA ya. Jadi persentase penilaian itu seperti apa sebaiknya Pak? Presentase penilaian hasil akhir? Iya, hasil akhir. Atau bagaimana? Pengajarannya, misalnya kan ada nilai tugas, UTS, UAS. Jadi kalau aturan yang sekarang itu seperti apa baiknya, Pak? Ya, sebenarnya Bu, tidak ada formulasi khusus yang mengarahkan untuk persentase nilai pada setiap aktivitas penilaian. Jadi itu dipersilahkan kepada masing-masing pengampu mata kuliah untuk merancang, karena bisa saja di dalam mata kuliah itu ada banyak aktivitas pembelajaran, sehingga di dalam aktivitas itu dapat dilakukan penilaian. Ya, bisa saja nanti proporsi UTS dan UAS itu rendah, gitu ya. Kalau saya pribadi selama ini saya mengampu beberapa mata kuliah, itu proporsi UTS dan UAS itu kalau dijumlah itu hanya 55%. Yang 45% itu saya distribusikan untuk banyak aktivitas pembelajaran, mulai dari kuis, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nanti tugas kelompok itu juga ada penilaian presentasi, ada penilaian kemampuan di dalam menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada acuan khususnya, Bu. Silahkan saja nanti didesain saja dengan para dosen pengampu. Saya kira begitu. Ada lagi? Alat yang tepatnya kira-kira ada Pak. Maksudnya gini, memang itu kan terserah kita ya dosen ya. Tapi kan ketika kebijakan di institusi biar sama, misalnya setiap penilaian dosen apa bisa diberikan ini patokannya gitu. Bisa. Kalau misalnya prodi itu memiliki kebijakan untuk menyamakan komponen penilaian itu dipersilahkan. Beberapa waktu yang lalu itu saya juga diminta memberikan pelatihan kepada beberapa poltek di bawah Kementerian Perhubungan. Itu ternyata ada kebijakan dari sana, dari BPSDM-nya, bahwa formulasi untuk ujian tengah semester plus ujian akhir semester itu bobotnya 85%. Padahal di dalam perkuliahannya itu rata-rata kalau saya lihat di RPS-nya itu ada 8 sampai 10 tugas di dalam satu semester. Sehingga saya sampaikan kalau seperti ini kayaknya kasihan deh mahasiswanya. Sudah tugasnya banyak, mengerjakan terus, bobotnya cuma 15%. Jadi kemarin akhirnya kami merekomendasikan kalau bisa dikomunikasikan supaya kebijakannya itu dirubah. Dirubahnya itu ya disesuaikan dengan desain proses pembelajarannya. Maka tadi saya sampaikan, kalau menurut saya itu sebaiknya dihindari adanya penyamaan proporsi dalam penilaian. Baiknya loh ya, tapi kalau ada kebijakan tertentu, saya kira dipersilahkan saja. Supaya apa? Supaya masing-masing dosen dalam mata kuliahnya itu bisa mendesain dalam RPS-nya, sehingga kalau aktivitas pembelajaran yang bisa dilaksanakan itu macamnya banyak, maka akan berpotensi untuk mendapatkan banyak komponen penilaian. Saya kira gitu ya. Nah, jadi silakan saja nanti didesain bersama ataupun disepakati di dalam prodi. Kalau selama ini apakah ada ketentuannya, Bu? Ada. Jadi yang kami di institusi laksanakan baik kehadiran, kemudian tugas, UTS dan UAS. Jadi ada porsinya masing-masing. Jadi misalnya kita berikan kalau tugas misalnya 30 sampai 35%.
Di situ dosen bebas memilih dalam bentuk tertentu. Begitu Pak yang telah Oh, ya. jadi karena ini kan kita melakukan juga dan sekarang kan implementasi program MBKM ya kurikulum baru ini. Jadi kami sudah harus kurikulum dan ini. Jadi rencana kami akan mengubah kalau memang dapat misalnya memang sudah ada dalam panduan atau panel yang menyatakan untuk penilaian ini. Ya, kalau di peraturan atau panduan sependek pengetahuan saya itu tidak ada, Bu. Jadi itu sangat dipersilahkan kepada masing-masing program studi. Tapi kalau ditanya sebaiknya bagaimana, sebaiknya jangan diatur. Ya, sebaiknya jangan diatur. Supaya apa? Supaya masing-masing dosen itu dapat mendesain bagaimana proses assessment itu dapat dilakukan. Sebagai contoh saja, kalau yang di UGM itu yang diatur adalah tidak boleh nilai itu bersumber hanya dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu aja yang nggak boleh. Berarti kan harus ada unsur dari penilaian yang lain. Unsurnya apa? Dipersilahkan pada masing-masing dosen dan program studinya. Begitu. Memang khusus pabrik Ya. Sudah ya, Bu ya? Satu lagi Baik. Bapak ya. Mengenai software Pak. Jadi kami ingin merancang namanya video pembelajaran. Mungkin yang sudah ada mungkin kurang maksimal. Kira-kira software apa Pak yang bisa digunakan? Mungkin ada referensi, rekomendasi dari Bapak? Wah, apa ya? Kalau software itu kan sebenarnya pilihannya ada banyak banget ya. Mau yang digunakan sederhana ataupun yang rumit gitu ya. Kalau saya itu lagi belajar menggunakan OBS Studio. OBS ya, ada banyak sih sebenarnya. Ada Camtasia, kemudian ada apa lagi ya? Ada banyak. Dipersilahkan saja lah. Kalau itu saya malah nggak berani memberikan rekomendasi. Dari pengalaman saja mana yang sekiranya nyaman untuk digunakan itu ya boleh-boleh saja. Kadang-kadang Bu, saya saja malah kalau membuat video pembelajaran itu hanya menggunakan HP terus saya pakai aplikasi InShot itu selesai. Ya. Kalau saya lagi ke lapangan gitu, saya butuh kebetulan lagi ada objek menarik yang bisa digunakan untuk bahan ajar, ya saya rekam pakai kamera HP aja, terus nanti diolah sedikit pakai InShot itu, saya kira itu jadinya sudah cukup bagus. Karena apa? Karena begini, Bapak Ibu sekalian, untuk pembuatan video, ya ini mungkin tadi saya belum sempat sampaikan, pembuatan video itu Bapak Ibu tidak usah berharap video yang dihasilkan itu nanti memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Karena mahasiswa kita itu sekarang kalau nonton video itu kan rata-rata mayoritas kan menggunakan HP. Ya, menggunakan HP. Atau paling besar itu yang menggunakan laptop. Sehingga kebutuhan kualitas size-nya itu tidak perlu yang tinggi-tinggi ya, cukup yang sedang saja nggak masalah. Justru yang paling penting adalah video yang kita bikin itu ukuran size-nya tidak terlalu besar ya. Oleh karena itu biasanya video pembelajaran itu sebaiknya diunggah ke YouTube. Kenapa? Kalau diunggah ke YouTube, maka mesinnya YouTube itu yang akan menyesuaikan sendiri seberapa besar file kita, itu nanti akan dia kompres, dia sesuaikan supaya itu layak untuk ditonton. Ya, saya kira itu. Jadi tidak usah, wah nanti harus pakai kamera yang besar itu yang dipanggul bikin pegel pundaknya, itu nggak perlu ya. Pakai kamera biasa atau pakai kamera HP pun menurut saya itu sudah lebih dari cukup.
Yang penting justru kontennya itu yang menarik, ya. Itu begitu saja, ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini satu lagi tadi belum terjawab Pak, untuk melihat keaktifan mahasiswa di forum diskusi di apa namanya di LRM itu gimana ya? Jadi ndak Oh ya, tadi kan saya sempat menyampaikan ya kalau keaktifan itu memang gampang-gampang susah. siapa yang membuat Gampang kalau kita menggunakan aplikasi atau menggunakan LMS yang sudah di-set bisa memantau keaktifan. Mungkin Pak Rizal itu juga tahu itu ya, karena orang IT. Susahnya adalah tidak semua aplikasi itu memiliki fasilitas untuk bisa memantau keaktifan user. Ya, maka strateginya ini menurut cerita dari teman-teman juga, kalau ketika kita kuliah, kita tatap maya ya dengan mahasiswa, itu upayakan Bapak Ibu jangan terlalu lama mengajarnya. Maksudnya begini, kalau menyampaikan materi itu setelah 5 menit atau 10 menit itu dijeda, berhenti dulu Bapak Ibu biar bisa istirahat, sekaligus ngecek mahasiswa. Beberapa bisa dirandom untuk ditanya. Nanti di situ kan akan kelihatan, ditanya kok nggak jawab, oh ternyata lagi ke warung sebelah misalnya gitu kan. Nah, saya kira itu strategi yang bisa dilakukan. Jadi saya juga semester lalu melakukan hal seperti itu. Setiap 10 menit itu saya berhenti, terus saya random, saya tanya beberapa mahasiswa gitu. Nanti akan ketahuan beberapa yang tidak aktif atau ternyata dia sejauh ini kan tidur gitu ya. Atau kayak tadi yang saya tunjukkan di acara tadi pagi. Kalau pakai aplikasi Webex itu kita bisa melihat tingkat attention dari setiap mahasiswa. Saya kira gitu, Bu. Tantangan kita di situ ya, tantangan pembelajaran daring itu di situ. Bagaimana strategi kita untuk bisa mengalahkan strategi mahasiswa di dalam apa Pak Rizal namanya itu, di dalam mereka dalam tanda petik ngakalin dosennya supaya tetap kelihatan kuliah tapi dia nggak ikut kuliah gitu ya. Ya, saya kira cukup ya Bu ya. Ya, Kita lanjut ke terima kasih. Kita lanjut ke Pak Yuda. Ada nggak ini Pak Yuda? Ya, ada Pak, hadir Pak dari STM Hang Tua Pekanbaru. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Mayong. Kami STM Hang Tua Pekanbaru memasukkan proposal yang lulus itu untuk inisiasi ya Pak. Di mana untuk mitra sendiri saat ini dalam proses. Halo Pak, bisa dengar jelas suara kami Pak? Ya, oke, bisa. Ya. Bu Bumi Sarina mohon di mute dulu ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Pertama dapat sampaikan aja. Masih ada yang nyala Pak, ada noise. Kita tanyakan Ya. apa yang ini kan. Bu Bumi Salmina Iya. dari Aceh, Bina Bangsa, mohon di mute ya sudah. Oke, terima kasih. Baik, untuk mitra Pak, kami saat ini tengah dalam proses penjajakan terkait dengan mitra. Sudah ada 2 mitra yang memang ada kesesuaian dengan program studi kami, yaitu PCR dan Unilag. Namun untuk kebijakan Kampus Merdeka, bagaimana implementasinya belum kita sahkan dalam proses karena terkait dengan keluaran yang memang harus kita selesaikan. Kemudian untuk mata kuliah yang kami angkat, yaitu untuk inisiasi kami minimal sesuai dengan permintaan ada 2 mata kuliah, yaitu kecerdasan buatan di semester 3, kemudian ada sistem operasi. Relevansi kenapa mata kuliah ini yang kami angkat, pertama adalah sesuai dengan visinya program studi teknik informatika menjadi program studi yang unggul di bidang sistem cerdas dan teknologi jaringan. Kemudian untuk dokumentasi kebijakan dan SOP itu kami sudah ada, namun dalam proses perbaikan agar memang nanti dapat digunakan sesuai dengan implementasi yang memang akan kita terapkan.
Nah, kemudian dapat kami sampaikan juga Pak Mayong untuk LMS, kita ini dalam satu yayasan ada 2 sekolah tinggi Pak Mayong, yaitu satu bergerak di bidang kesehatan, satu lagi di ilmu komputer. Nah, untuk ini kami dalam proses pengajuan universitas, kemudian dalam proses pengajuan LMS ini kami akan menggabungkan Pak Mayong. Maka pertanyaan yang minta Bapak jelaskan, bantu jawab nanti Pak, ini memang dalam proses begitu kami diberitahukan lolos, kami karena memang estimik ya Pak ya, insyaallah dengan model itu kami dapat rancang, ini dalam proses yang sudah hampir selesai Pak Mayong. Namun nanti ketika Monef itu pasti akan ketemu prodi-prodi stikes kami Pak, cuman sudah kami atur mahasiswa yang boleh masuk, kemudian bagaimana sistemnya, sudah diatur dengan admin, sehingga tidak terjadi nanti kekacauan dalam pelaksanaan LMS yang kita gunakan. Di mana URL-nya adalah http://elearning.htp.ac.id. Kemudian untuk bahan ajar, 2 mata kuliah tadi adalah mata kuliah ganjil Pak, sesuai dengan permintaan. Tentunya sudah ada, namun konten-konten ini bagaimana video, bagaimana teknik kuis, itu yang perlu kita dapatkan juga ilmunya. Nanti akan ada narasumber-narasumber yang kita mintakan juga sesuai dengan proposal yang kita ajukan. Kemudian untuk RPS Pak, untuk yang minimal sesuai dengan Pak Mayong bilang tadi itu sudah terpenuhi semua, CPMK, CPL sudah kita penuhi. Namun mungkin perlu ditambahkan karena nanti ada pertemuan secara langsung, tidak langsung, durasi waktu itu yang perlu kita paskan karena akan dipakai oleh seluruh dosen sesuai dengan RTL yang kita janjikan Pak Mayong. Kemudian untuk laporannya saya rasa cukup Pak, namun ada hal yang perlu saya tanyakan karena perkuliahan kita di STEMIK ini Pak sudah kita agendakan di tanggal 12 Oktober kita kuliah perdana Pak. Nah, pertanyaan saya adalah kan itu untuk sebelum di Monef di eksternal kita lakukan dulu SPMI kita Monef di internal. Itu minimal 2 kali sesi Pak Mayong. Nah, kita sudah sampaikan kepada 2 dosen yang akan maju dan seluruh dosen yang walaupun tidak akan kita naikkan itu akan dilakukan kan materi sudah kita upload, sudah kita submit sampai pertemuan 16 Pak. Permasalahannya nanti untuk sesi di SPMI kami ini Pak Mayong, bagaimana itu yang 2 kali itu sementara di 5 November itu baru di pertemuan 4 atau 5. Sekian mungkin Pak Mayong, terima kasih atas arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mati mic-nya Pak? Ya, sebentar ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu Mardiana, istri saya itu Sebentar ya Bu ya. Baik Pak. Mohon maaf Bu. Jadi begini, saya kira yang tadi sudah disampaikan ini ada kesiapan yang cukup baik ya dari STIMIK Hang Tuah. Terkait dengan LMS Bu, saya kira nggak masalah. Nanti LMS seperti yang sudah dirancang itu dilanjutkan saja ya. Jadi prinsipnya dari dana bantuan ini adalah untuk mengakselerasi, bukan untuk apa istilahnya, untuk mengganggu atau menghambat ya. Jadi apa yang sudah dirancang silahkan itu dilanjutkan saja. Kemudian untuk perkuliahan, karena ini sepertinya cukup mundurnya dari umumnya cukup lama ya, 1 bulan sekitar ya. Karena contoh kalau di UGM itu kami sudah akan mulai besok tanggal 14 September. Kalau ini 14 Oktober itu nggak masalah Bu. Jadi nanti tidak usah khawatir terkait dengan proses Monef, disampaikan saja sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan di STIMIK ya. Jadi kalau katakanlah nanti baru dapat 2 pertemuan nggak masalah ya, karena itu adalah kalender akademik yang sudah dijalankan. Tapi yang dibutuhkan nanti di akhir program di bulan November itu sangat diharapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan penyiapan dalam mata kuliah itu secara keseluruhan. Jadi sampai pertemuan
14 sampai UTS UAS-nya desainnya seperti apa, itu sudah siap. Ya, saya kira itu. Jadi prinsipnya tidak akan mengganggu apa yang sudah didesain oleh masing-masing prodi. Jadi silahkan saja. Oke, ada lagi yang tanyakan? Cukup Pak, terima kasih Pak Mayong arahannya. Ya, sudah ya. Oke, saya kira cukup dari Hang Tuah. Berikutnya STKIP Taman Siswa Bima, Pak Adi. Baik Pak, saya sendiri Pak. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Adi Apriadi Adiansyah. Saya dari salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bima, yaitu STKIP Taman Siswa. Ada beberapa hal yang ingin langsung tanyakan. Halo Pak Adi, mohon maaf Pak Adi, sepertinya ada backsound yang cukup keras itu. Oh sebentar, saya bilang dulu. Om, mata mohon izin, semporo Om, matanya sorry semporo. Tak silence itu. Ya sudah Prof, mohon izin. Mada untuk semporo, oke. Kalau jatuh. Banyak maaf Prof, di sebelah lagi persiapan orang kita ini Prof. Tadi ini tanggal 17, tanggal 18 kami ada reakreditasi untuk program studi Penjaskesrek. Di tahun 2000 berapa ya, lalu 2016 atau 2017 itu kami memang pernah ikut masalah program dari kegiatan Dermawa untuk masalah pertukaran pelajar itu, dan sampai pada akhirnya kami ada mata kuliah yang kami ikuti juga untuk PJJ-nya lulus pada yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kami saat itu kami BIMTEK juga Prof, dan sampai pada akhirnya kami pada saat proses pembelajaran ini pun kami pernah mengikuti proses pembelajaran daring. Namun itu tadi seperti Bapak Ibu yang mengutarakan sebelumnya bahwa rata adalah gangguan masalah sinyal. Di sini di daerah Kabupaten Bima ini adalah daerah yang terpencil dan gangguan sinyalnya sampai pada akhirnya karena masalah sinyal pun mahasiswa kami melakukan aksi dan demo. Kemudian tetapi pada saat ini dan untuk di masa sekarang yang sampai ingin kami tanyakan itu Prof, bahwa di Kabupaten Bima itu sudah masuk zona hijau. Jadi kami tengah mengusulkan untuk masalah LMS ini yang khususnya untuk pembelajaran e-learning yang kami nanti rencananya sudah kami bisaskan juga dengan salah satu rektor di Harapan Bima untuk bisa bekerja sama hal seperti ini. Dan alhamdulillah sudah dengan itu tadi Prof, dengan pengembangan LMS ini untuk persiapan pembelajaran daring ini dan mahasiswanya kami pun itu sudah bisa dilakukan proses pembelajaran dengan tatap muka, sudah tidak lagi pembelajaran dengan melalui e-learning. Tapi mungkin beberapa besok-besoknya mungkin kami sebagai dosen yang mengampu di mata kuliah tersebut tetap akan memberikan arahan untuk ikut melalui pembelajaran e-learning tadi LMS yang ada di Taman Siswa yang kita usulkan di Dermawa ini. Itu aja sih Prof, jadi kendalanya di kita tentang masalah bahwa di Bima ini sudah bisa dilakukan secara tatap muka untuk pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi begini, ini mohon maaf tadi kayaknya saya kesulitan sekali untuk menyimak yang disampaikan Pak Adi. Mohon maaf Bu Makrufi, kayaknya mic-nya kembali aktif gitu. Oh ya, kayaknya sumbernya tadi malah dari Bu Makrufi ini. Baik Pak Adi, begini Pak Adi. Kalau saya tidak salah dengar tadi di Bima
itu pembelajaran luring sudah bisa dilaksanakan ya? Iya, sudah termasuk zona hijau di sini, Prof. Ya, oke. Pertama, selamat dulu karena sudah bisa beraktivitas ya. Terima kasih. Jadi begini Pak Adi, meskipun proses pembelajarannya itu sudah bisa luring, tapi karena ini sudah menjadi bagian dari kewajiban yang harus dicapai di dalam bantuan pendanaan ini, maka Pak Adi perlu mendorong mata kuliah yang sudah didesain tadi untuk tetap menyiapkan konten pembelajarannya termasuk LMS-nya untuk siap disajikan secara daring ya. Perkara nanti itu desainnya itu adalah blended learning, itu dipersilahkan ya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi RPS tetap harus disiapkan, bahan ajar harus disiapkan juga, kemudian konten-konten videonya juga harus siap, LMS-nya juga harus diaktifkan lagi, kayaknya tapi sudah ada ya LMS-nya ya? Sudah ada, Prof. Ya. Mohon izin, Prof. Memang sudah ya, saya kira itu Pak Adi. Sedikit ada Prof. Pertanyaan nggak? Ada, Prof. Sedikit informasi lagi. Memang pada saat informasi kami dapat bantuan dana dari Belmawa, kami langsung rapatkan terkait masalah perkembangan LMS kami ini. Dari sedikit pemahaman yang kami dapatkan pada saat dari SPADA dulu tuh, Prof, saya langsung sampaikan bahwa gini proses perkembangannya, kita masukin video sampai dengan penilaiannya, kami telah sampaikan, dan ditambah lagi dengan sekarang ini saya memang tetap ikut dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, yang saya belum dapatkan informasinya, alhamdulillah, insya Allah, Prof. Ya, oke. Baik Pak Adi, terima kasih update informasinya. Jadi saya kira apa yang sudah dirancang itu sementara tetap dijalankan dulu. Nanti sambil jalan, jika ada kendala tertentu, mungkin bisa kita diskusikan lagi ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Oke, terakhir ini Bu Ma'rufi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Bu Ma'rufi. Iya Bapak, lagi sholat Bapak. Ya. Bapak lagi sholat Bapak, saya timnya. Oh ya, silakan Mas Fahrul kalau ada yang bisa disampaikan. Ya Bapak, saya share screen Pak. Ya, silakan. Iya Bapak, bisa didengar suara saya? Ya, bisa Pak Fahrul, silakan. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. siang. Berikut ini kami tampilkan rancangan kegiatan dari program bantuan dana PJJ untuk Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di sini kami sampaikan bahwa di Universitas Cokro Aminoto Palopo pembelajarannya dari semester genap lalu berdasarkan pada peraturan Menteri, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembelajaran jarak jauh, maka dilaksanakan secara daring. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh para dosen, ada yang melalui aplikasi Zoom, Google Classroom dan sebagainya.
kemudian melalui program ini kami kemudian membentuk LMS untuk UNCP yang sudah ada, kemudian kebijakan untuk semester ganjil bahwa semua dosen akan diminta untuk membuat video pembelajaran serta merancang RTS berbasis dari pembelajaran daring. Adapun penyusunan buku panduan terkait PJJ ini masih dalam rancangan yang dalam tahap blueprint. Adapun pada mata kuliah untuk pembelajaran jarak jauh pada program ini ada 2 mata kuliah, yaitu analisis data dan pengembangan perangkat pembelajaran. Dalam proposal yang telah kami sampaikan, kami telah merancang RTS yang berbasis kepada output based education, FPS pembelajaran daringnya. Kemudian telah membentuk laman SPADA LMS UNCP. Maaf, kemudian ini juga akan melakukan penyusunan buku panduan untuk mahasiswa yang memiliki beberapa fitur, diantaranya self-fulfillment, login, memulai pembelajaran, mengikuti forum, dan mengerjakan assignment. Adapun untuk penyusunan RTS-nya bersama video pembelajaran, untuk mengembangkan kepada video pembelajaran dan RTS yang lebih baik lagi, maka kami akan melaksanakan semacam pelatihan dengan mengundang narasumber yang dapat membantu mengembangkan FPS dan video pembelajaran dari Universitas Cokroaminoto Palopo dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Kemudian saya rasa itu saja Bapak yang ingin kami sampaikan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahrul atas informasinya. Ini berarti semuanya memang sudah disiapkan ya. Artinya dari tadi yang disampaikan, ini pengembangan LMS-nya itu sudah ada ya berarti ya. Oke. Nah kemudian mohon dipastikan bahwa mata kuliah yang akan dirancang ini itu adalah mata kuliah yang disajikan pada semester gasal ini. Oh iya Bapak, sudah semester gasal pelaksanaan. Ya, oke. Sip. Kemudian apalagi ya? Saya kira kok sudah cukup ya? Atau ada pertanyaan dari Pak Fahrul? Silakan. Saya rasa sudah cukup Bapak. Nanti kami konsultasikan lagi jika ada yang perlu ditanyakan. Ya, oke. Saya kira sudah menyimak juga dari beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin beberapa praktek baik yang sudah disiapkan oleh prodi-prodi di perguruan tinggi yang sebelumnya itu bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian mengembangkan lebih baik dari implementasi bantuan dana untuk PJJ ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Ini kalau menurut jadwal, ini kita sudah pas ini jam 15.00 WIB ini kita sudah menyelesaikan dan kita perlu untuk pindah ke ruang pleno ya. Saya tidak tahu linknya mana, mungkin nanti sudah di-share oleh panitia atau di sini kayaknya ada panitia. Ya, Bapak Ibu sudah dapat tautan untuk pleno yang jam 3?
Sudah Pak di grup Oke, WA Pak. oke, ya. Ya, kalau sudah kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat lagi ya atas Terima kasih berada dalam Bapak proposal Johannes. dan semoga lancar ya semuanya sesuai dengan target. Saya akhiri, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, banyak manfaat. Ya, insya Allah Bu Erna. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masih curang. Terima kasih Pak. Karena banyak wanita yang harus kita nafkahi, baik itu laki maupun laki. Gimana? Oh, salah tuh. Orang mau ini langsung masuk. Masih bisa beko. Saya 50 menit masuk.
Ternyata telepon saya kan nih. Si rumah dua nyako. Iya 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 iya. Gantian nih.
Kalau si PD dia finalisasinya besok beres, saya mana piala. Iya, lain yang masuk kalau Pak Irfan Parabankan tinggal komite masuk ada yang ada jurnal ada ya, ini yang dimaksud karena besok kita finalisasi. Malam ingat saya di Madrid kan? Malam ini baru daw adekku mangol azab deh. Nanti. Boleh apa yang PTI nama. Nanti. PTI pada 2021 kan PTI yang lalu ya. Lah. Daftar bulan ganti. Orang itu kalau di bulan 3, tapi kalau orang tanggal 9 itu dia tidak butuh notifikasi yang banyak ya. Karena sudah disebutkan semua di dalam orang. Ya. Jadi itu makin bukti bisa. Ya, nah. Main itu kondisi kalau iya kalau dia langsung. Oh iya. Kalau orang standar 9 itu buat orangnya yang aman. Itu kan hanya untuk cek. Saya tak mau, itu kan beda nomor kita cek Bang NTB Syariah kan? Nah, cara ada butuh komunikasi dengan mahasiswa. Nah, katanya gitu untuk beda umum. Bisa kan ini. Ya, kita sudah follow ya.